pasti. Jadi setiap sekolah, setiap SMA, masa-masa remaja pasti mempunyai karakter yang seperti itu, jadi nggak bakal hilang di lekang waktu. Udah berubah nih sekarang. Oh gitu. Paling suka apa? Paling suka tuh part dimana Cinta lagi siap-siap terus sambil nyanyi lagu Ingin Dicintai dan Mencintai. Lucu banget. Aku juga sebenarnya udah berubah sih. Halo semuanya, saya Putra Sarira berperan sebagai Rangga di film Rangga dan Cinta. Dan aku Lea Prinsi berperan sebagai Cinta di film Rangga dan Cinta. Sedih udah mau tayang karena kita seneng prosesnya sih. Iya, kita seneng promo. Tapi kita juga seneng kayak akan dilihat banyak orang, dan semoga kita semua bisa enjoy sama-sama dan nggak mau cepet kelar sih. Deg-degan sekali karena bakal nonton sama orang-orang Indonesia, jadi kayak kita penasaran sama apa yang nanti bakal teman-teman rasakan. Cuman kita mengharapkan apa yang udah kita bangun di Rangga dan Cinta tersampaikan dengan baik. Kalau sama Geng Cinta sih sebenarnya cukup menyenangkan dan apa ya, I can say that it's kind of easy lah untuk kayak membangun bond sama girl group gitu, karena I love them so much. Jadi pertama-tama kita pasti mencoba untuk masuk ke dalam dunianya gitu. Kita nyediain buku curhat, kita main, kita kadang ngedate berdua, aku sama Mora, aku sama Mili, kayak gitu-gitu. Kita sering gitu, kita bonding dengan cara kita nginep, kita berantem, nyebelin-nyebelinnya, apalagi kalau misalkan lagi that time of the month, bareng-bareng, ngeselin, naik turun emosi semuanya. Kita melalui proses panjang yang sekitar 3 bulan, 4 bulan. Karena aku percaya kalau pertemanan kayak udah 3 bulan ke atas tuh pasti udah sayang lah ya kalau cewek-cewek gitu. Jadi gitu sih, kurang lebih. Pastinya kita punya pendekatan sendiri bersama Mas Riri dan juga acting coach. Jadi kayak pendekatannya itu ya kita ngobrol, kita diskusi, kita banyak diskusi dengan Mas Riri, dengan Lea juga kita banyak diskusi soal skripnya. Jadi kita benar-benar based on script dan juga punya interpretasi sendiri gitu. Jadi kayak misalnya saya sebagai Rangga memikirkan hal-hal yang misalnya Rangga ngelakuin apa sehari-hari gitu. Jadi kita punya interpretasinya masing-masing. Ya kita pasti narik diri kita kembali ke tahun 2002 yang dimana kita berdua juga belum lahir. Dan gimana cara kita cari tahunya, yang pasti kita nanya, research, kita lihat internet, kita mencoba meraba-raba melalui karya-karya yang dibuat pada zaman itu. Contohnya buku, musik, baju, style, Y2K vibes, dan kayak gitu-gitu. Kalau untuk Cinta mungkin bisa dibilang mencoba menjadi anak gaul pada zaman itu, merubah anak gaul zaman sekarangnya jadi zaman itu, karena kan beda zaman tuh beda cara bergaul kan. Kalau Rangga mungkin cara apa ya, kayak the more serious way, hidupnya, cara hidupnya pada tahun segitu, kayak financial di Indonesia pada zaman itu seperti apa, transisinya. Nah kalau aku lebih ke bahasa gaulnya, style bajunya, dengerin lagunya kayak apa, terus cara berpikirnya kayak gimana, sekeras apa, sensitivity-nya kayak gimana gitu. Yang paling susah memerankan karakter yang udah pernah dimainkan secara legendary. Jadi kita memang harus mempunyai soul yang sama dengan karakter yang sudah diciptakan sebelumnya gitu. Cuman kita kan punya interpretasi yang berbeda antara Niko Badian punya interpretasi yang berbeda, Lea dan El punya. Karena kita lahir di generasi yang berbeda. Jadi apa yang kita rasakan di zaman ini dan di zaman dulu pasti berbeda. Apalagi di sini ada unsur musikalnya, ada unsur musik yang lebih banyak gitu, lebih kental. Jadi kayak kita harus mempunyai perasaan yang lebih banyak lagi, lagi untuk kita taruh di suatu tempat, yaitu musik. Iya, dengan adanya musik, kita harus bisa menyatukan antara acting, perasaan, internal monolog kita melalui musik gitu kan. Jadi bukan bernyanyi gitu, tapi ya itu dia. It's very unique, ya. It's a new skills yang kita benar-benar challenging gitu, tapi seru gitu.
aku karena udah 2 kali nonton kemarin, udah berubah nih sekarang. Oh gitu. Paling suka apa? Paling suka tuh part dimana Cinta lagi siap-siap terus sambil nyanyi lagu Ingin Dicintai dan Mencintai. Lucu banget. Aku juga sebenarnya udah berubah sih. Apa? Aku sekarang favorite itu, ini favorite tapi kayak terdengar tidak favorite, tapi aku seneng banget waktu pas aku sama teman-teman lagi pada berantem semua, terus aku juga lagi galauin kamu, terus gak ada yang ngertiin, terus tiba-tiba kamu nyanyi. Oh iya. Part dia nyanyi pokoknya. Yeah. Aku gak bisa, itu bagus banget. Seru banget. Enggak, itu gak seru, syutingnya gak seru, itu sedih, itu sedih. Nontonnya seru banget. Enggak, nontonnya bagus, dia bagus banget ya. Menurut aku cerita SMA, remaja itu nggak akan pernah nggak relate ya di kehidupan semua orang gitu. Mau yang dulunya nggak gaul kayak, mau yang dulunya nggak main, homeschooling kayak apapun itu, namanya remaja, semua orang pernah merasakan remaja atau akan merasakan remaja. Jadi menurut aku di setiap generasi bisa Pasti relate, merasakan. apalagi kita gitu. Anak-anak SMA masa-masa labilnya, perasaan-perasaan yang campur aduknya, pertemanan. Apa nih, suka apa Iya. sebel ya gitu. Ada anak gaul kayak Borne, ada anak gaul kayak Cinta geng-gengnya gitu. Ada juga anak yang kayak Rangga gitu. Pasti setiap sekolah, setiap SMA, masa-masa remaja pasti mempunyai karakter yang seperti itu. Jadi nggak bakal hilang di lekang waktu. Ada aku awkward banget pas sama Raffi sama Borne. Oh my god. Oh, pas. Ya pokoknya scene sama Raffi itu jadi gini, aku tuh kepikiran aja karena dia tuh kakak kelas aku. Oh iya benar. Itu kakak kelas aku beneran di sekolah gitu. Jadi pada saat syuting itu tuh kayak memang sebenarnya the dynamic between Borne sama Cinta tuh bukannya awkward ya, tapi kayak mereka tuh di dunia yang sama, mereka sama-sama anak gaul, mereka basically like the same person, tapi kayak nggak sparksnya tuh nggak menggebu-gebu Rangga dan Cinta, jadi kayak sekarang awkward, tapi nggak yang awkward sampai dua-duanya malu, nggak ada malu-malu, tapi awkward Tanggung aja, gitu rasanya. kayak it's very awkward. Tapi I mean the old movie juga awkward sih between Rangga dan Cinta. Kalau saya pribadi mungkin apa ya, selalu ngerasain awkward kalau ketemu orang-orang, misalnya interaksi sama kru, interaksi sama apa namanya cast, bahkan kadang juga interaksi sama orang-orang di sekitar, emang selalu awkward gitu. Kalau ini real life berarti real life Iya. awkward. Kalau aku pada saat di ini pas lagi scene sama Borne. Jadi selalu awkward, nggak pernah. Really? Iya. Iya. Iya sih. Bener. Musikal. Musikal sih, karena kita harus paham blocking. Kita live. Iya, Jadi kita this is one of kayak the uniqueness of this movie. Itu ada beberapa scene musical yang kita memang record live. Jadi giggles kita, nangisan kita semua tuh terdengar sambil nyanyi gitu. Jadi kita harus tahu kapan harus ketawa, kapan harus Harus dia ingat. kapan harus guling-guling, kapan harus guling kaki gitu. Jadi Guling-guling. wow. Nggak tahu, itu seru banget sih. Tapi ya challengingnya karena ya harus ngontrol suaranya, nggak boleh lupa kalau lagi nyanyi gitu. Kadang-kadang aku suka kayak keasikan sendiri, kebanyakan ketawanya gitu. Part apa yang sampai akhirnya nih harus retake nih, ini harus retake lagi nih? Itu kayaknya masih Itu Mas Riri sih, kita selalu percayain aja. Kita kadang-kadang suka yang kayak Mas Riri udah belum ya, kayak gitu. Tapi biasanya Mas Riri udah ngomong kayak kalau aku udah bilang udah gitu. kita selalu percaya. Harapannya yang pasti kita pengen ngajak teman-teman semua bernostalgia bareng, terus apa yang sudah kita berikan di film ini bisa dirasakan dengan sangat baik, karena di film ini penuh banget dengan kekayaan perasaan. Kita punya perasaan yang sangat kaya sekali di film ini karena ada unsur musik. Musik itu kan suatu tempat perasaan yang berbeda, jadi dengan adanya musik, Rangga punya tempat untuk mengekspresikan dirinya melalui musik. Jadi ya kalau bisa dibilang Rangga punya
tempat untuk berekspresi lebih banyak lagi. Kamu? Aku juga sih, aku ngerasa kayak yang mungkin yang belum SMA bisa mengimpikan masa SMA-nya kayak aku dulu waktu kecil nonton ADC. Terus juga aku harap penonton bisa merasakan butterflies yang dirasain sama Cinta, Maura Milly Carmen Alyar, dan Rangga, dan bisa merasakan dynamic kita semua, ups and downs emotions, dan mungkin moralnya dan pelajaran, dan mungkin yang nggak tahu bentukan 2000-an itu kayak apa bisa belajar dari film ini sambil juga membayang-bayangkan buku-buku sastra tahun segitu itu seperti apa. Mungkin kalian jadi seneng buku setelah itu. Amin. Halo teman-teman semua, saya Putra Sedera berperan sebagai Rangga di film Rangga dan Cinta. Dan saya Prinsi berperan sebagai Cinta di film Rangga dan Cinta. Jangan lupa nonton film Rangga dan Cinta tanggal 2 Oktober 2025 di bioskop.